berdoa, selesai. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Dina Septiana. Saya. Oke. Nafa. Saya. Rahul. Aziz. Izin. Oh, izin. Izin kemana ini? Acara keluarga. Oh, acara keluarga. Ada surat izinnya ya? Ya. Valentina. Ya. Widya. Ada. Ada. Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku. Nah, hari ini kita nanti akan belajar berkaitan dengan menganalisis unsur pembangun cerpen ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai ya pada pagi hari ini adalah menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yang akan kita capai adalah mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ya, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan model inquiry, nanti kita akan belajar dengan model pembelajaran inquiry. Ya, kalian nanti mampu untuk menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerita pendek secara cermat tentunya. Kemudian kalian nanti juga mampu menganalisis struktur pembangun cerita pendek. Dan yang terakhir, kalian nanti mampu menulis cerita pendek secara kreatif. Oke, nah dari tujuan pembelajaran ini, nah langkah kegiatan kita ya hari ini kita mau ngapain saja. Nah, yang pertama kegiatan kalian nanti yang pertama yaitu mengamati. Nah, apapun yang diamati, nah kalian nanti secara berkelompok ya, duduk setiap kelompok terdiri dari 3 anak ya, setiap kelompok nanti akan diberikan LKPD, lembar kerja kalian. Nah, terus kemudian setelah itu kalian nanti mengamati video dan membaca teks cerita pendek Robotnya Surah Kami yang ditunjukkan. Dilanjutkan dengan menyimak PowerPoint ya, nanti Ibu jelaskan materi untuk mengerjakan LKPD. Nah, setelah itu kita akan tanya jawab berkaitan dengan materi dan lembar kerja kalian. Nah, berikutnya yang kalian lakukan adalah ini, saya nanti akan memberikan waktu untuk mengamati gambar peristiwa yang saya sajikan dalam proyektor. Kemudian berikutnya adalah mengembangkan ide cerita dari gambar peristiwa yang sudah saya berikan tadi ya. Kemudian kalian amati secara berkelompok. Nah, setelah itu kalian tentukan unsur-unsur pembangunnya. Nah, jangan khawatir, nanti akan tetap saya bimbing. Nah, kemudian setelah kalian nanti mengembangkan ide cerita, kemudian mengkomunikasikan ide cerita dengan teman kelompoknya, saling memberikan saran. Dilanjutkan dengan menyusun kerangka karangan, menyusun kerangka cerita pendek tadi. Dilanjutkan setelah itu, setelah selesai berarti bersama kelompok kembali merinci karangan ya yang dibuat secara utuh. Jadi setelah kalian bertukar pikiran ya dengan kelompoknya masing-masing, kalian bisa
menulis sebuah cerpen secara utuh. Setelah itu, penilaian yang kedua setelah penilaian sikap yaitu ada penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini yang akan saya nilai yaitu kalian nanti mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, kemudian kalian nanti juga mampu untuk menganalisis struktur pembangun cerpen. Berikutnya adalah kalian nanti penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Nah, keterampilan apa yang akan saya nilai? Yaitu keterampilan dalam menulis cerita pendek. Paham ya anak-anak? Nah, langkah-langkah kegiatan kita selama 45 menit ke depan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dari sini ada yang kamu tanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih kalau tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sambil mengingat pembelajaran minggu kemarin, ya, kita berkaitan dengan cerpen. Nah, masih ingatkah kalian sebenarnya apa itu cerpen? Mengingat pembelajaran minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Nah, sebenarnya apa toh itu cerpen sambil mengingat pembelajaran minggu lalu? Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Terus kemudian Salah satu cerita berbentuk narasi. salah satu cerita berbentuk narasi. Ya, cerpen itu adalah salah satu jenis teks narasi, ya, cerita atau sebuah karya prosa fiksi yang menceritakan atau menggambarkan sesuatu kisah yang dialami oleh tokoh, ya, secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh tersebut. Nah, kali ini kita nanti akan belajar membahas lebih jauh tentang cerpen. Nah, oke. Pernahkah kalian membaca atau mendengarkan cerita pendek? Ibu akan memberikan. Nah, silakan kalian mengunjungi link YouTube dan link teks cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Nah, ini adalah alamat linknya, ya, alamat tautannya. Ibu sudah tautkan pada WA group kalian, nanti kalian bisa melihatnya. Nah, ini untuk tampilan videonya. Nah, ini adalah salah satu contoh video, ya, video yang ada di YouTube. Nah, Robohnya Surau Kami. Nah, kalian bisa menikmati pembacaan cerita pendek di sini. Sambil melihat, kalian nanti juga bisa meniru caranya presentasi membaca sebuah cerpen, ya. Bisa kalian pelajari di sini. Kalian bisa masuk ke link YouTube yang sudah diberikan tadi, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Dan di ujung jalan nanti akan Tuhan temui sebuah surau tua. Nah, setelah kalian menyimak video pembacaan cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, ya, berkaitan dengan materi hari ini agar kalian nanti bisa mengerjakan LKPD, ya, LKPD yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, sekarang kita belajar tentang unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Unsur pembangun dari cerita pendek itu ada dua, ya.
Ya, yang pertama ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang secara langsung membangun cerita dan dijumpai jika kalian membaca cerpen. Jadi unsur itu ada di dalam cerpen itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik, ya, unsur yang ada di luar cerpen, tidak langsung mempengaruhi latar belakang dari penulisan cerpen. Nah, setelah itu kita ulas satu persatu. Ada unsur intrinsik terdiri dari tema, alur atau plot, kemudian latar, ya, kemudian ada tokoh dan penokohan, sudut pandang serta apa. Oke anak-anak, setelah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing, ya, untuk mengerjakan LKPD kita dari 3 kegiatan tadi, ya, yang pertama menganalisis unsur cerita pendek, kemudian menganalisis struktur cerita pendek, dan yang ketiga adalah menulis cerita pendek berdasarkan gambar peristiwa. Nah, ini adalah gambar peristiwa, ya, yang bisa kalian jadikan cerita pendek. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya, ya, berkaitan dengan konsep brainstorming tadi yang dijelaskan tadi. Konsep kasarnya saja dulu. Nah, kemudian hasil akhirnya tiap individu boleh berbeda menurut kreasi kalian sendiri-sendiri. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Boten. Kalau tidak ada, silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan untuk mengerjakan kegiatan LKPD-nya, kegiatan 1, 2, dan 3? Apa itu? Yang bagian mana? Tokohnya. Enggak, untuk semuanya saja. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1 berkaitan cara menulis cerpen untuk menentukan tokohnya. Nah, tokoh di dalam gambar peristiwa di situ kan ada 2 di situ, ya, antara si kakek dan anak kecil. Itu boleh kamu kembangkan, ya, tidak harus 2 orang yang ada di dalam cerita tersebut. Sekreatif kalian. Nah, si cucu ini bagaimana? Kemudian mungkin di situ kamu tambahin tokoh ibunya, ayahnya, boleh, silahkan. Tentukan dulu tokohnya dan sifatnya agar kalian nanti mudah untuk membangun atau membuat sebuah cerita. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Paham kelompok 1 ya? Nah, yuk lanjutkan lagi. Yuk. Bagaimana, ada yang ditanyakan atau ada kesulitan dalam mengerjakan kegiatan 1, 2, atau 3? Oh, tidak. Oke. Kegiatan 1 lancar ya? Lancar. 2, ada kesulitan untuk menentukan strukturnya? Dan strukturnya jelas ya? Bisa kamu tulis secara kasar dulu ya? Oke, anak-anakku,
pendek. Yang mau presentasi dulu kelompok 1 atau kelompok 2 atau mungkin kelompok 3, 4? Siapa dulu? Kelompok 2 dulu, ayo silakan. Siapa? Habibah atau siapa? Silakan maju di sini untuk membacakan hasil presentasinya, hasil tugasnya. Iya. Oke, yang lain silahkan disimak ya. Nanti silahkan memberikan komentar dari hasil pekerjaan kelompok 1. Kurang motor Saat ini ada seorang kepala keluarga yang mulai menghidupi keluarganya amanat. Yang pertama, jangan cepat marah kalau diajak orang. Yang kedua, jangan cepat bangga kalau berbuat baik. Yang ketiga, jangan terpesona oleh gelar dan nama besar. Yang keempat, jangan menyanyiakan yang kamu miliki. Dan yang kelima, jangan egois. Untuk latar tempat, kota, dekat pasar, di surau, dan sebagainya. Atau beberapa tahun yang lalu. Alur cerita ini adalah alur mundur karena ceritanya mengisahkan peristiwa yang telah berlalu, yaitu sebab-sebab kematian kakek Gandhi. Penambahan tokoh-tokoh penting dalam cerita ini ada 4 orang, yaitu tokoh aku, Abu Suci, kakek, dan Haji Soeharto. Oke, nah dari presentasi kelompok 1 mungkin ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Ya, silakan. Ya, ayo. Menurut saya unsur pembangunan cerpen yang disampaikan oleh kelompok 1 itu cukup jelas. Tapi akan lebih baik jika pada analisis penokohan dijelaskan sifat dari tokoh tersebut. Oke, terima kasih. Ini tadi Mbak siapa namanya? Disti. Disti. Oke, Disti dari kelompok 1 ya. Nah, silakan bisa duduk kembali. Terima kasih ya kelompok 2. Nah, dari pendapat Disti tadi, alangkah baiknya kalau kita menjelaskan unsur membangun
Untuk itu kalian bisa melanjutkan di rumah ya, melanjutkan untuk menulis secara utuh tentang cerpen berdasarkan gambar peristiwa yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, sekarang tidak apa-apa, masih draft kasarnya. Nah, dari sini ya, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang kita peroleh? Ya, ayo coba. Kesimpulannya apa yang pertama? Kesimpulannya kita bisa menentukan tema, lalu bisa menentukan pusat pemisahan, Iya. lalu bisa menentukan tokoh, terus bisa menentukan latar atau settingnya. Selain itu bisa menyajikan cerpen sesuai alur yang baik. Oke, nah hari ini kita bisa belajar menulis cerpen dengan cara menentukan tema terlebih dahulu, ya kak. Terus kemudian apa yang kamu peroleh dari kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini? Selain itu, selain cara menulis cerpen, apalagi? Menulis cerpen dengan konsep brainstorming. Oke, kita hari ini menemukan konsep brainstorming ya, cara menulis cerpen menggunakan kalimat tanya 6B plus 1H. Selain itu, apa yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini? Selain menulis cerpen, kita bisa menganalisis unsur intrinsik. Ya, ada unsur pembangun cerpen, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, jadi pembelajaran hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini, ya. Nah, kesimpulannya yang pertama, unsur pembangun cerpen ya itu ada dua. Yang pertama ada unsur apa? Intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kemudian sedangkan struktur cerpen itu terdiri dari yang pertama Oke, jempol sekali untuk kalian. Kemudian, nah, cara menulis cerpen. Nah, yang pertama tadi kalian bisa menentukan tema terlebih dahulu, pusat pemisahan, penokohan, kemudian latar dan setting, kemudian menyajikan cerita pendek dengan alur yang menarik. Nah, alur ini tergantung dari individu masing-masing. Misalnya Widya menggunakan alur maju, silakan. Terus kemudian Dina menggunakan alur mundur. Kemudian Rahul, saya mau gabungannya mundur dan maju, boleh. Ya, berdasarkan kreatif kalian sendiri. Nah, kemudian menulis cerpen dengan konsep brainstorming, yaitu menyusun sebuah konsep yang jelas tentang cerita pendek yang akan ditulis dengan menggunakan kalimat tanya 5W plus 1H tadi. Dari sini ada yang kamu tanyakan anak-anak? Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, Bu. Karena apa? Kita dapat lebih jauh soal apa itu cerpen, sama Kita bisa mengetahui apa? lebih jauh tentang unsur pembangun sama apa itu unsur struktur. Nah, oke. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali, Bu. Saya bisa mengetahui cara mencari struktur cerpen dan unsur pembangun dari cerita pendek. Selain itu, mungkin apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini?
Pembelajaran menganalisis unsur cerita pendek. Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, jangan lupa kita nanti akan mempresentasikan hasil karyamu menulis cerpen tadi ya. Tadi kan kalian sudah menulis draft kasarnya ya toh, menggunakan konsep brainstorming tadi. Nah, minggu depan kita bertemu lagi dengan keadaan yang lebih sehat, lebih fresh ya, lebih bersemangat lagi untuk mempresentasikan hasil tulisan cerpenmu secara utuh. Nah, sebelum Ibu akhiri ya, ada sebuah pepatah mengatakan kalau hal biasa itu sudah kamu lakukan dan kamu selalu gagal, maka lakukanlah hal yang tidak biasa ya, supaya kamu menjadi luar biasa. Jadi ketika kamu menulis cerita pendek berulang kali gagal ya, lakukanlah dengan langkah yang tidak biasa ya, tidak seperti kamu menulis yang kemarin-kemarin ya. Kita kan sudah menemukan konsep baru tadi. Nah, gunakanlah konsep itu agar menjadi sebuah tulisan yang luar biasa. Oke anak-anak ya. Kalau hal yang biasa sudah kamu sering lakukan ya, tapi selalu gagal, cobalah hal yang baru untuk menjadi luar biasa. Oke, dari sini kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dulu dengan berdoa ya, menurut kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang telah kita lalui tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Oke, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anakku, sampai ketemu minggu depan ya dengan pembelajaran luring. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa gunakan masker, rajin-rajinlah untuk cuci tangan. Semoga pandemi corona ini